Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awali informasi kali ini dari kabar komentar Erick Thohir usai Bobotoh turun ke lapangan. Sebagian oknum supporter Persib Bandung yang tak terima dengan tersingkirnya Maung Bandung dari AFC Champions League 2 turun ke lapangan. Mereka merusak beberapa fasilitas di GBLA. Bahkan dalam banyak video yang beredar di media sosial, beberapa awak media yang bertugas di GBLA menjadi sasaran kemarahan para supporter tersebut. Erick Thohir merasa pihaknya sebenarnya tidak bisa berkomentar banyak. AFC tentu tengah menyelidiki secara menyeluruh mengenai kejadian selepas laga Persib melawan Ratchaburi FC. Setelah melakukan penyelidikan secara menyeluruh, AFC tentu akan mengambil keputusan. Satu di antaranya bisa saja menjadi hukuman bagi Persib Bandung. Tapi, kita tunggu dari AFC-nya sendiri seperti apa penilaiannya. Tentu, itu ada wilayah yang lebih tinggi lagi yang saya mungkin tidak mau berkomentar sebelum sanksinya, kata Erick Thohir. Kurzawa kirim pesan untuk Bobotoh usai rusuh. Pemain Persib Bandung Levin Kurzawa berterima kasih kepada para pendukung yang sudah memberikan dukungan maksimal untuk klub khususnya di AFC Champions League 2. Terima kasih kepada kalian, para pendukung kami. Seperti Anda, kami para pemain berjuang sampai akhir. Kami memberikan segalanya di lapangan dan Anda mendukung kami, ucap Kurzawa di akun Instagram. Kita belajar dari segalanya, bahkan dari apa yang tidak selalu menjadi dengan bola di kaki kita. Bersama-sama mari kita terus memberikan yang terbaik untuk sisa musim ini, kata Kurzawa menambahkan. Aksi sebagian kecil supporter itu coba dihalau oleh para pemain Maung Bandung yang meminta supporter kembali ke tribun. Bahkan Kurzawa bersama Deddy Kusnandar dan pelatih Persib Bojan Hoda ikut turun tangan mencegah aksi yang tidak seharusnya dilakukan oleh oknum supporter Bobotoh yang turun. Oknum Bobotoh sok keras rugikan Persib dan coreng nama di Asia. Kemenangan tipis 1-0 yang diraih Persib Bandung atas Ratchaburi FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api seharusnya jadi pelipur lara. Namun, bukannya disyukuri, sejumlah oknum Bobotoh Persib justru terlibat insiden kekerasan. Hal ini diawali oleh ketidakpuasan terhadap sikap dari wasit yang dinilai tidak adil. Tindakan oknum supporter yang tidak bertanggung jawab tersebut jelas mencoreng nama Maung Bandung di pentas Asia. Sejumlah penonton dilaporkan melempar botol ke arah lapangan dan menyalakan petasan. Situasi semakin tak terkendali ketika beberapa orang nekat masuk ke area pertandingan setelah peluit panjang dibunyikan. Pelanggaran seperti invasi lapangan, pelemparan benda ke arah lapangan, serta penggunaan flare atau petasan termasuk kategori serius. Jika terbukti melanggar, sanksi yang dijatuhkan tidak sekedar teguran saja. AFC memiliki kewenangan menjatuhkan denda dengan jumlah besar, laga kandang tanpa penonton, pembatasan kapasitas stadion hingga larangan penggunaan venue dalam kompetisi Asia. Kalah dari Persija, supporter PSM salahkan satu pemain blunder. PSM Makassar harus puas menelan kekalahan di laga tandang ke markas Persija di pekan ke-22 BRI Super League di Jakarta International Stadium. 2 gol Persija Jakarta dibekukan oleh Aladin Ajaraye di menit ke-30 dan Maxwell Souza di menit ke-57. Sedangkan gol balasan PSM Makassar sempat dicetak oleh Seridin Boboev di menit ke-37. Selepas laga, The Maxman tak kuasa tahan kekecewaannya seusai PSM Makassar kalah tragis dari Persija. Satu nama jadi sasaran emosi dan kritik kekecewaan The Maxman pada laga itu. Ya, sosok yang dibanjiri hujatan yakni kiper PSM Makassar Reza Arya. Clearance Reza Arya justru rendah dan mengarah ke Maxwell Souza yang cetak gol konyol ke jala gawang PSM Makassar dengan mudah. Maxwell Souza hanya tinggal lakukan sundulan ke jala PSM yang sudah menganga ditinggal Reza Arya. Pertandingan Persija versus PSM tanpa tersedia VAR. Menjelang laga, muncul kabar terkait perangkat pertandingan video asisten referee atau VAR
dipastikan tidak aktif pada pertandingan ini. Kedua tim pun sudah diberitahu. Informasi tersebut diterima sebelum laga dimulai dan telah dikonfirmasi kepada pihak terkait. Ini menjadi kali pertama VR tidak digunakan dalam pertandingan Super League musim ini. Hingga kini, belum ada penjelasan rinci mengenai alasan utama absennya VR. Namun kuat dugaan persoalan teknis menjadi penyebabnya, termasuk masalah sinyal di area stadion. Perlu diketahui, JIS memiliki ruang khusus untuk VR dan tidak menggunakan sistem VR mobile seperti di beberapa stadion lainnya. Meski demikian, kendala teknis disebut membuat perangkat tersebut tidak dapat dioperasikan. Pelatih Persija minta Mauro dan Saine kerja keras untuk masuk starting. Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza akhirnya angkat bicara merespon kritik publik yang mempertanyakan minimnya menit bermain bagi deretan pemain anyar Macan Kemayoran. Juru taktik asal Brazil tersebut menegaskan bahwa dirinya tidak akan memberikan keistimewaan kepada setiap pemain, termasuk pemain bintang seperti Mauro Zilistra maupun Saine Patinama. Souza menuntut seluruh pemain untuk bekerja keras menunjukkan performa terbaik di sesi latihan jika ingin mengamankan satu tempat di starting 11 Persija Jakarta. Sang pelatih mengaku heran dengan desakan publik yang terus-menerus menuntut agar para pemain baru segera dimainkan sebagai starter. Selama beberapa waktu ini, kalian cuma bicara soal pemain baru. Sepertinya semua pemain baru yang datang lebih baik dari pemain yang sudah ada di sini, tegasnya. Sepertinya kami punya kewajiban memasukkan pemain baru ke lapangan demi memuaskan kalian dan supporter, tambah Mauricio Souza. Ex-pelatih Madura United itu menekankan bahwa ia adalah orang yang paling memahami kondisi taktik dan kesiapan fisik anak asuhnya setiap hari, bukan penonton. Alaidin sebut setiap laga di Persija seperti final. Penyerang Persija Jakarta Aladin Ajaraye menyebut setiap tim lawan selalu tampil dengan motivasi berlipat saat menghadapi Persija, sehingga setiap pertandingan harus dijalani seperti partai final. Hal itu disampaikan Aladin setelah pertandingan BRI Super League melawan PSM Makassar di Jakarta International Stadium di hari Jumat yang berakhir dengan kemenangan 2-1 bagi Persija. Pada pertandingan itu, Aladin menyumbang 1 gol untuk Persija yang sekaligus menjadi gol perdananya untuk Macan Kemayoran. Setiap pertandingan bagi kami seperti final. Tim manapun yang datang ke sini tahu mereka bermain melawan Persija. Jadi mereka selalu memberikan lebih dari 100%, kata Aladin dalam jumpa pers setelah pertandingan usai. Ia menilai situasi tersebut menuntut seluruh pemain untuk bekerja ekstra keras demi meraih hasil positif di setiap pertandingan. Dewa United kini punya duo Jepang mematikan. Dewa United resmi mendatangkan penyerang asal Jepang Kodai Tanaka. Gelandang serang asal Jepang itu bergabung lewat skema peminjaman dari Persis Solo hingga akhir putaran kedua BRI Super League serta AFC Challenge League. Kehadiran Kodai Tanaka sangat menarik karena dia bisa jadi tandem berbahaya jika diduetkan dengan Taisei Marukawa yang telah 2 musim membela The Banten Warriors. Apalagi Kodai Tanaka dan Taisei tipe pemain berkarakter ofensif dengan skill bola di atas rata-rata. Pemain berusia 26 tahun ini diharapkan mampu menambah daya dobrak sekaligus menjaga konsistensi performa tim dalam persaingan BRI Super League dan AFC Challenge League yang semakin ketat. Ketika berbaju Persis di putaran pertama, Kodai Tanaka telah mengoleksi 7 gol. Pemain bernomor punggung 99 ini punya mentalitas tangguh yang ditempa dalam situasi penuh tekanan. Ungkapan isi hati top skor Arema usai posisinya digeser. Arema FC punya andalan baru di lini depan yakni Joel Vinicius. Striker asal Brazil itu baru membuat 2 gol saat Arema FC menang atas Semen Padang pada pekan ke-21. Hasil itu sekaligus membuat nama lain yang sempat jadi tumpuan lini depan Arema FC tergeser yakni Dalberto Luanbelo. Striker yang mengemas 10 gol itu berjuluk Singo Edan di putaran pertama tak lagi dipercaya jadi target man. Dalam 2 pertandingan terakhir, Dalberto diposisikan sebagai penyerang sayap. Ini seperti jadi cambuk untuk Dalberto. Dia tergeser karena kehilangan insting gol.
Terakhir kali dia mencetak gol pada 3 November 2026 saat melawan Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selanjutnya kita ke hasil dan klasemen sementara BRI Super League. Sempat unggul terlebih dahulu melalui gol Dimitri 5, Persis Solo harus puas bermain imbang 1-1 melawan PSPS Biak. Gol Biak dicetak oleh Lucas Morais. Sementara itu di pertandingan lain, Madura United sukses menahan imbang Arema FC dengan skor 2-2. Gol Madura dicetak oleh Junior Brandao dan Jorge Mauricio Mendonca, sementara Arema Dalberto dan Vinicius. Di pertandingan lainnya, Perseba Surabaya kalah secara tragis 3-1 atas tuan rumah Persijap Jepara. Di laga ini, pemain Perseba ada yang kena kartu merah. Dan berikut ini klasemen sementara. Persib masih di puncak klasemen, poinnya sama dengan Persija, tapi Persib menyisakan 2 pertandingan. Nomor 3 ada Borneo FC, 4 ada Malit United, 5 Perseba Surabaya, 6 Persita, 7 PSIM, 8 Bayangkara, dan 9 Arema FC. Di zona papan tengah ke bawah ini nomor 10 ada Bali United, 11 Dewa United, 12 Persik, 13 PSM Makassar, 14 Madura United, 15 PSPS Biak, dan di zona degradasi ada Persijap Jepara, Semen Padang, dan juga Persis Solo. Wah, gawat banget nih Persis Solo, poinnya 13, Persijap udah mulai naik perlahan-lahan, Semen Padang juga. Kita tunggu next pertandingannya.